2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Riyadh, Saudi Arabia, dan juga selamat malam tentunya untuk Dusanak Sadonyo yang berada di Ranah, baik itu di Sumatera Barat maupun di seluruh wilayah Indonesia atau juga di belahan dunia yang sama waktunya dengan Indonesia. Dan juga selamat pagi barangkali di tempat Dusanak rantau ataupun Riyadh, Saudi Arabia, dan juga selamat malam serta aktivitasnya untuk Dusanak Sadonyo yang berada di Ranah dan rantau di Sumatera Barat maupun di acara wilayah Indonesia atau juga di belahan ini di hari sama waktunya dengan Indonesia, dan juga selamat pagi barangkali di tempat tentu saja masih bersama Dusanak Sadonyo dan apapun waktunya akan menghadirkan untuk Dusanak Sadonyo yang berada di Ranah dan rantau program perdananya kami yang hadir insya Allah akan rutin setiap minggunya, yaitu Jalan Panjang Para Penjaga Budaya. Nah, kalau kita bicara budaya, tentu saja banyak personal-personal ataupun masyarakat kita ya, karena Indonesia luar biasa terdiri dari berbagai suku bangsa, bahkan ribuan ya, dan itu merupakan satu kenikmatan serta kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, salah satu cara kita mensyukuri kenikmatan itu adalah bagaimana kita menjaga, melestarikan, dan juga tentu saja menurunkannya, ya, hal-hal baik dari budaya tersebut kepada turun-temurunnya kita. Nah, untuk edisi perdana kali ini hadir dari salah satu pengasuh ataupun ya bisa dikatakan pengasuh ya di bidang adat dan kebudayaan Mandeh Minang Mancanegara, yang tentu saja Dusana Ranah dan Rantau ketahui bahwa Radio Gebu Minang bekerja sama berkolaborasi dengan 3M Mandeh Minang Mancanegara. Siapakah narasumber kita kali ini? Ya, beliau adalah seorang wanita ataupun perempuan Minangkabau yang konsentrasi dari masa mudanya sampai saat ini sudah anaknya udah banyak loh, ya kan? Berkiprah dalam dunia budaya Minangkabau. Siapakah dia? Ya, kali ini mau eksklusif Jalan Panjang Para Penjaga Budaya edisi perdana kita bersama Mandeir Jawahir. Nah, sebelum saya menyapa beliau yang sudah hadir, dan Masya Allah kali ini beliau tidak sendiri juga, karena ternyata ada satu kegiatan spesial nih. Apakah itu nanti ya kita obrolin. Beliau ini siapa sih sebenarnya Mandeir Jawahir ini? Beliau adalah dulu pernah nih di tahun 2005 itu mengisi acara yang cukup diminati dan terkenal di salah satu stasiun televisi negeri ya tentu cuma satu ya Mel, yakni di TVRI ya, yakni paket acara Rabab Humor tepatnya di bulan Mei 2005. Beliau juga pengisi acara sebagai pendendang binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang di tahun 2007. Beliau juga penulis naskah terbaik Lomba Penulis Naskah Randai Seprovinsi Sumatera Barat. Nah, saya juga ini sering ya, sekarang itu lagi booming randai. Nah, kalau saya tinggal ya di luar negeri ini, penasaran apa sih Randai itu gitu kan ya, yang saya tahu ada nama juga sih Randai ya, nama yang suka ditulis dalam sebuah cerita ataupun novel. Baik, tanpa kita menunggu lama lagi, nanti juga akan mengalir ya, kita akan mengenali beliau lebih jauh lagi, siapakah Mandeir Jawahir ini. Ya, kita nanti akan sapa. Dan saya juga undang Dusanak Sadonyo yang ingin bergabung bisa bertanya melalui YouTube channel kami, dan jangan lupa bantu kami untuk selalu berkembang dengan cara like, comment, share, ya kan? Seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandeir Jawahir yang ada di Kota Padang.
Iya, belum di unmute mic-nya Mandeir, boleh barangkali. Iya, Tidak, saya saking semangatnya jadi lupa ya. Baik, bukanya dengan pantun lah sakato hati jo jantuang. Malam kini lah samo tampak tandolai silau manyilau. Jo salam sabah di anjuang, maaf jodilah kami minta, uko jo jangko kok talampau. Jadi tadi Mela membukanya adu taranga di situ bahwa dari mudo mandairku lalu kesenian sampai kini lah banyak anak masih menjaga budaya kan itu Inan Mela Kejian tadi. Jadi bukti bahwa Ambo punya banyak anak tuh, kami akan menatiangkan sebuah dendang judulnya Buaikan Anak. Mbak menurut Mandemela. Masya Allah. Jadi malam ini Tafadhol kami dengan senang mungkin hati. akan memulai dengan menghibur pendengar radio Gebuminang dengan dendang membuaikan anak. Ya. Masya Tapi Allah. Tafadhol. Dair sama timnya dan kita nikmati Dusana Ranah dan Rantau baik yang mendengarkan melalui radio streaming kami dan juga aplikasi radio serta terutama di YouTube channel sehingga bisa menyaksikan videonya. Silahkan. jadi tukang salon itu spesial malam kini beliau ini mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan malam kini di uh, ruang Baraja kita berada di ruang Baraja Seni Tradisi Bijo itu dikunjungi pula oleh ibu-ibu kita dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan selalu membimbing, selalu memberikan perhatian untuk perkembangan seni tradisi, terutama pembinaan generasi penerus. Jadi di Sikoko Bijo beberapa kali telah menjadi tempat pengabdian dari tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas sampai kini. Itu Mandemela. Kami mulai dulu Mandemela. Ya, Masya Allah ya. Jarang. Siap, silahkan. Ya. Untuk dosana-dosana nan lamu ndak mandang dendang ndak mungkin maso dulu pernah didendangkan de mandeh ketika kete dendang buaya nana eko berisi pengajaran-pengajaran baa orang Minang dulu dari awal dari anaknya masih di Bandung itulah magit pengajaran-pengajaran nilai-nilai kebaikan semangat-semangat untuk maju seperti itu. Nanda buai ayana abuai nan kalalo nakan buang ai diciangkan mato nan kalalo nakan buang ai diciangkan mato lambe ayah salah sampai seiring doa nyobu sao seiring doa nyobu sao anak kandung lagi biras kandulan ube jari tak palarai idaman
Ko isu anak gadang, pandai-pandai hai membawa diri, memakai rasojo pareso. Enan babuai anak babuai, tuk kalano nak bincangkan matu, tuk kalano nak bincangkan matu. Jika isu anak muka suki sampai, mandekan ruang nak nikana jumbo, mandekan ruang nak nikana jumbo. Jadi sampai di situ saya dulu ya. Sabalun manculah mana ya matu weko awak barantin. Masya Allah. Applause ya, big applause untuk big applause untuk Mande. Iya, betul Mande Ir. Mela dulu waktu Mela merantau dari mulai SMA ke Bandung kan, dari Riau ke Bandung. Itu masih ada almarhum Mak Uwo. Mak Wo itu karena beliau dari Pariaman ya kan, Aco ya kayak gitulah ya, lagu-lagu Garuda Tabang dan lainnya yang masih sangat-sangat klasik gitu kan. Dan tadi itu sempat sih sebetulnya sedikit meneteskan mata karena memang teringat ya buayan orang tua itu secara nggak langsung tuh memberikan bonding ya, memumpuk bonding yang kuat antara ibu dan anaknya gitu kan ya. Mandeir. Iya, Mandeir kalau kita bicara tadi dendang ya. Dendang apa tadi Mandeir? Mela sampai lupa saking menghayatinya sampai terbawa ke masa lalu. Ini apakah ada nama khususnya? Dendang nama buai anak tuh diambil dari sebenarnya dendang Iko terinspirasi dari tradisi mandeh-mandeh melalui anak di zaman dulu. Jadi diangkat de orang para seniman tradisi menjadi atas panggung menjadi sebuah nama dendang. Makanya dia nama buai anak karena dulu digunakan untuk melalui anak. Pantun-pantunnya tuh sebenarnya mendemela itu ndak baku, tergantung mandeh nan melalui anak apa nan ingin sampaikan ke anaknya oleh mandeh tertentu, itulah pantunnya. Jadi ndak baku, tidak harus sama mandeh mela melalui anak dengan mandeh ir yang melalui anak itu ndak, pantunnya kan berbeda-beda. Nah itu nan diangkat ke dalam pertunjukan Talong Jodendang dan sampai kini masih dipakai. Iya. Sebelum kita lebih jauh tentang kenapa Manda boleh. Ya, karena kami di sini kan di situ rame-rame Mandemela. Mungkin mohon maaf mungkin tidak terlalu kaku awak, tidak terlalu baku. Mungkin sambil rame-rame kami pembimbing untuk seni tradisi. Beliau kok sangat intens banget untuk memajukan seni tradisi, membina seni tradisi. Jadi mungkin Mela bisa juga cerita-cerita sama beliau sabanta samantaro iko ale balan juang mungkin ambo mohon ke belakang sabanta Mela bisa bercerita-cerita sama Ibu Lindawati dari Unan sama Ibu Dr. Zurmailis. Beliau pernah juga jadi narasumber dulu di Mandeh Minang Mancanegara. Ibu Dr. Zurmailis yang waktu itu kita bicara tentang Bundokan doang. Aduh di Siko malam kini.
Masya Jadi banyak Allah. bonus. Dengan Banyak. nada siapa? Ya. Jadi malam ini untuk Radio Gebu Minang bertabur Oke, bonus. Nah, nanti Ku Adun Masya antara agak mendengar. Allah. Ya, Oke, bisa. sip. Mbak Iya, Mandela, baik. awak Boleh saja. Ah, boleh, silakan. Tadi dengan siapa, Mandeir? Dengan Ibu Mandelinda dan Dokter Lindawati sama Dokter Zurmailis dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Oke, dari Unan ya, Masya Allah. Ini Ibu Linda ini dulu di UKM bukan? Bukan ya? Iya kan Bu, S2 nak kok. S2 sih kan? S3 di UGM. Ya. Langsung saja Mandela Oh, sama beliau. UGM. Iya. Silakan. Nah, baik Ibu, saya panggilnya Mande atau Ibu ini. Ya, karena Rano dan Rantau dimanapun saja berada, kalau misalnya mengikuti melalui YouTube, jadi bisa kenal ya wajah-wajahnya, menatap, wah itu kan dosennya saya, atau itu alumninya saya, ya seperti itu. Wah itu seperjuangan juga dengan saya, silahkan boleh reunian sekalian ya. Dan jangan lupa boleh bergabung bersama kami tentu saja melalui YouTube channel, bisa di kolom komentarnya apakah ada kenangan tersendiri tentang dendang buai anak tadi ya. Kalau saya sih memang tidak terlalu banyak karena saya lahir dan orang tua saya juga lebih banyak di perantauan ya kan. Nah, bagaimana nih Dusana-Dusana? Tapi saya yakin juga tidak menutup kemungkinan Dusana yang dirantau ya, baik di rantau Indonesia ataupun di rantau luar negeri pasti punya pengalaman sering didendang buai ya, buai anak oleh orang tuanya. Nah, kali ini ada dua orang ibunda kita, Mandeh kita nih ya. Tadi Mandeh Lindawati dan Mandeh Zurmailis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandeh-mandeh sadonyo, Masya Allah. Nampak ya dari wajah-wajahnya tuh wajah-wajah penuh apa ya, dan rasa kebanggaan tersendiri ya sebagai para penjaga budaya khususnya budaya Minangkabau. Ya nih, siapa dulu nih? Boleh dari Bun Mandeh Linda atau Mandeh Zurmailis ya. Kita TikTokan aja ya. Bukan aplikasi yang itu ya, maksudnya chat gitu ya. Mandeh, ya kalau kita bicara Minangkabau dan budaya, kita tahu Minangkabau ini adalah salah satu budaya yang sangat besar ya. Orang tidak hanya kagum dan nama Minangkabau sudah seantero tidak hanya Indonesia tapi dunia sudah tahu, oh Minangkabau, West Sumatera, seperti itu ya. Nah, dengan kondisi anak apa ya, bukan anak, kondisi sekarang nih ya, kalau orang bilang zaman now, anak muda itu lebih kepada modernisasi. Tetapi saya lihat tadi ada yang main ya, sanggar apa budaya yang dibina Bandeir bersama Unan ini banyak juga anak mudanya. Kira-kira apa sih yang menjadi semangat anak muda saat ini untuk tetap ikut bergabung dan berkontribusi mempertahankan serta melestarikan budaya khususnya Minangkabau? Ya, baik. Silakan Mande, Linda atau senang sekali bisa bergabung dengan kegiatan Bunda Mela. Kebetulan kami dari Fakultas Ilmu Budaya, Irini adalah mahasiswa kami. Kami sangat terkesan dengan perhatiannya, kemampuannya, ya. Walaupun dia sudah berkeluarga, punya anak banyak gitu, tapi kecintaannya terhadap budaya Minangkabau dalam bentuk sebagai pelaku, itu yang membuat kami senang, sehingga selalu kami ingin hadir setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Irini. Ya, apa yang dilakukan oleh Irini adalah antisipasi terhadap hilangnya kebudayaan. Jadi berkesenian yang dilakukan, yang dikembangkan oleh Irini adalah salah satu unsur budaya yang sangat penting. Jadi kesenian
itu hanya merupakan sebagai sarana, tapi apa yang ingin dicapainya di sini itu adalah mendidik generasi muda kita untuk mengenali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kebudayaan kita. Di dalam dendangnya tadi, ya bagaimana sih seorang ibu menghidupkan, mengembangkan semangat, ya, mendidik anaknya, menanamkan harapan-harapan baik gitu. Jadi berkesenian itu hanya sebagai sarana. Nah, selain dari itu, ya kita kalau masih ingin kita melihat Indonesia yang berbineka itu, kita masing-masing daerah harus ada upaya pelestarian. Kalau nggak ada tokohnya, nggak ada generasi pelanjutnya, ya khawatir kita nanti Indonesia menjadi ika aja, tidak berbineka lagi, tunggal ika aja lagi gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Irini, kami sangat senang gitu. Jadi dia ingin mewariskan apa yang dilakukannya ini, itu antisipasi kekhawatiran terhadap kelestarian budaya Minangkabau, terkhusus seni tradisi. Jadi sambil berkesenian yang itu adalah menghibur diri dan menghibur orang lain, tapi jauh di belakang itu adalah mendidik generasi ke depan. Nah, ini makanya kami selalu dengan Bu Lili, ya ini anak mahasiswa saya gitu. Kami sedia S1 gitu, sudah melihatkan bakat kesungguhannya. Jadi kita ingin membersamainya dalam upaya melestarikan kebudayaan Minang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa kami hadir mendampingi mereka dengan adik-adik di sini. Itu aja. Ya, Allah ya, Mande. Kalau kita bicara budaya nih, apa sih sebetulnya yang menjadi kekuatan dari budaya Minangkabau itu sendiri sehingga sampai sekarang masih selalu dan berusaha untuk dilestarikan serta dipertahankan nih, Mande? Kekuatannya apa sih sebetulnya di balik? Kalau bicara tentang kekuatan budaya, ini Bu Lili yang akan menyampaikan ini. Ya, karena Bu Lili selain memahami secara keilmuan, dia betul-betul orang yang selalu menghidupkan kebudayaan dan memahami. Bu Lili, tolong Bu Lili sampaikan apa sih keunggulan dan kekuatan budaya Minang itu sehingga kita perlu melestarikan. Iya kan? Terima kasih. Kan pasti ada nilai jual ya, Mande Lili ya. Kalau kita bicara long term ya kan, kayak sebuah lagu, long lasting seperti itu ya. Ini apa sih sebenarnya yang sehingga walaupun mungkin ada masa titik nadir di mana kalau kita bisa bilang katakan pelestari budaya itu sudah mulai menurun dalam jumlah kuantiti barangkali seperti itu. Tapi terus aja ada nih gitu kan. Nah sekarang mulai lagi kayaknya muncul ke permukaan ya para pewaris-pewaris budaya kita ini. Apa sih sebenarnya nih yang menjadi rahasia? Ini agak terputus-putus. Iya. Kekuatan budaya Minang pada dasarnya adalah pada nilai kebenaran. Iya. Bagaimana, Mandair?
Ya, barangkali di sana memang cuaca lagi kurang mendukung ya, tapi kita masih tunggu hubungan dengan narasumber kita yang berada di Padang, Kota Padang. Ya, sambil menunggu, ini Mela akan berikan sedikit informasi kembali narasumber kita yang utama tadi ya, Mandeir Jawahir. Dan ternyata beliau tidak sendiri. Barusan saja seperti ada kumpulan ya gitu, silaturahmi makan bersama, ya ngobrol membahas ini itu bersama dosen-dosen tercinta dan juga anak didik. Dah, alhamdulillah sudah bergabung kembali. Iya, Mande Lili, silakan, tadi kita sempat terputus. Iya, kita bicara tentang kekuatan budaya Minang. Kekuatan budaya Minang adalah pada Kato. Ada yang disebut sebagai Pusako Kato. Pusako Kato itu adalah firman. Jadi bila kekuatannya adalah di firman, artinya kebudayaan itu membawa kebenaran. Kebudayaan itu tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Jadi dengan demikian, kebertahanannya adalah kebertahanan yang sifatnya ilahiyah. Nah, dengan kebertahanan yang ilahiyah itu kita sangat mempercayai bahwa sebetulnya di dalam kebudayaan yang kita hidupi ini selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran. Karena dasarnya adalah firman. Makanya bagi kita ada basandi syara. Syara basandi kitabullah. Nah, bila ini yang menjadi pegangan kita, meskipun mungkin banyak banyak arus budaya lain yang mungkin mempengaruhi, tetapi kebenaran firman adalah kebenaran yang hakiki, yang dia tidak akan bisa hapus selagi nilai-nilai itu bagi kita menjadi anutan yang tetap dipegang oleh orang-orang Minangkabau. Nah, ini kekuatannya ini. Nah, bila kekuatan itu yang kita pahami dan dialog-dialog seperti ini misalnya itu kita lakukan terus-menerus, dan masyarakat baru kita, generasi-generasi muda kita tetap bisa mengerti dengan apa sebetulnya yang dibawa oleh budaya yang dihidupi oleh nenek moyang mereka, maka dia bisa bertahan. Kira-kira saya Anda Lili, saya tuh dengerinnya asli ya, merinding saya. Karena memang itu tadi ya, satu kekuatan berarti ruhnya itu adalah kebenaran, di mana kebenaran itu basicnya atau dasarnya, fundamentalnya atau fundalisnya adalah spiritual. Bisa dikatakan seperti itu ya. Sehingga memang ketika kita ibaratnya kita melakukan satu budaya ataupun mengaplikasikan budaya itu, berarti kita juga mengaplikasikan ibadah-ibadah spiritual kita secara tidak langsung. Boleh dikatakan seperti itu, Mandi? Iya. Karena nilai itu yang selalu menjadi pegangan kita. Itulah yang menjadi dasar bagi terbentuknya kebudayaan Minangkabau dan berkembangnya insan-insan Minangkabau. Jadi ini yang secara terus-menerus sebetulnya harus kita sampaikan kepada generasi-generasi muda kita, dan dengan itu kekuatan kebudayaan itu sekaligus kekuatan ilahiyah dalam diri kita itu tetap terbangun. Masya Allah. Saya walaupun bisa dikategorikan generasi muda dewasa ya. Tapi saya menganggap masih muda juga ini, saya jadi harus banyak lebih tahu lagi, Mande Lili. Karena memang jujur ya, kita tahu Minangkabau, apalagi hidup saya memang banyak di rantau seperti itu ya. Dan boleh dikatakan tidak hanya saya, tapi banyak juga orang-orang Minangkabau sendiri yang setelah berkeluarga dan merantau, kadang lupa dengan sengaja ya kan gitu ya, atau lupa memang tidak sengaja gitu ya, karena faktor lingkungan, sehingga tradisi budaya yang luhur itu tidak diturunkan secara
turun-temurun ke generasinya, ke anak cucunya, misalnya seperti itu. Tetapi saya melihat di sini yang saya nih ya jujur, kalau saya bangga sebagai orang Minangkabau memang dengan filosofinya. Ya ini adat bersandi syarak, syarak bersandi kita belah. Meskipun saya sendiri itu masih belum paham sekali apa sih border-border gitu ya, guidelines yang memang menjadi panduan filosofi utama orang Minangkabau. Bahkan mohon maaf, dengan kondisi sekarang nih ya, kita tidak bisa nafikan dengan globalisasi dan juga modernisasi, budaya kita tuh tergerus dengan budaya asing, sehingga slogan ataupun filosofi itu menjadi hanya sebuah slogan, hanya sebuah apa ya, pusako kato yang bersifat formalitas. Bagaimana tanggapan Mande Lili terhadap kondisi ini, Mande? Iya, kita nggak bisa menafikan bahwa perubahan itu tetap terjadi, dan turun naiknya peradaban itu juga berkaitan dengan perkembangan-perkembangan baru misalnya. Tapi yang jelas bagi kita adalah fondasi dasarnya harus tetap dipegang, tetap menjadi pedoman, tetap menjadi sandi yang memperkokoh sebetulnya eksistensi kita itu, sebetulnya yang kita inginkan dari itu apa gitu. Nah, ini yang membuat misalnya bagi orang Minangkabau, bakaum atau berkomunitas itu penting. Nah, bila di dalam komunitas itu api semangat kebudayaan itu tetap dihidupkan, itu bagi kita kita tidak putus asa tentang adanya banyak perubahan, karena yang paling penting adalah nilai itu tetap menjadi patokan bagi kita mau berjalan ke arah mana sebetulnya kebudayaan ini akan dibawa, atau kehidupan kita akan dibawa. Sebagai insan Minangkabau yang jelas ada patokannya, ada pegangan bahwa sandinya itu sudah jelas. Sandinya adalah Al-Quran. Jadi mau kemanapun kita pergi, nilai-nilai ilahiyah itu sebetulnya yang tetap menjadi acuan bagi kita dalam gerak hidup kita. Jadi ya zaman berubah dan tidak bisa kita hentikan. Tetapi nilai dalam diri kita itu yang tidak boleh lepas. Jadi Minangkabau dimanapun, Minangkabau di mancanegara, asal nilainya tali penghubung dengan nilai-nilai ilahiyah itulah yang menjadi patokan kita orang Minangkabau. Jadi kita bisa berada di mana saja, tapi kita memegang satu patokan yang jelas, dan nilai itulah yang akan dibawa oleh semua, semoga ya, generasi-generasi muda Minangkabau. Oke, iya. Masya Allah. Dan ini tugas berat juga ya oleh seluruh lapisan masyarakat ya, Mande Lili. Karena bagaimanapun generasi muda tidak akan paham tanpa ada edukasi yang secara terus-menerus ya yang dilakukan. Dan kalau menurut Mande nih ya, sebagai salah satu penjaga budaya dalam artian konteks seorang praktisi keilmuan ya di kampus, tentu ini lebih bersifat educational dan juga resmi karena institusi pendidikan. Nah, apa sih sebetulnya tantangan yang terbesar dihadapi nih dalam dunia pendidikan ketika kita bicara mempertahankan budaya? Apakah banyak gesekan-gesekan yang ditemui ketika misalnya kita bicara konsep kenasionalismean atau bahkan yang lainnya tuh, Mande? Karena ini kita perlu, kalau bagi saya kita perlu tercerahkan juga, jangan sampai kita salah menilai dari memang menilai dari berbagai sudut pandang itu suatu hal yang wajar ya, dan sunatullah ibaratnya ya Mande, tapi namun kita jangan sampai out of the track dalam artian kita tadi kembali lagi ke konsep filosofi yang dipegang adalah filosofi ilahiyah seperti itu, Mande Lili. Ya, filosofi itu sebetulnya bukan sesuatu yang tidak mengikuti zaman. Justru itu adalah yang paling mohon maaf,
Mohon maaf, Manda Lili, ini dari operator kita biar pemirsa YouTube ya, YouTube kita gitu bisa menikmati wajah Manda Lili dengan sempurna. Boleh sedikit ke tengah. Mohon maaf saya selaya. Iya, nah begitu. Baik, silakan. Mohon maaf, Manda. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi kita melihat perkembangan zaman, sebetulnya nilai-nilai ilahiyah itu adalah nilai-nilai yang paling up to date. Jadi bukan sesuatu yang kita anggap terpisah dari perkembangan zaman. Nah, ini yang ini pemahaman seperti ini yang kadang-kadang bagi kita tidak kita pahami, tidak kita dapatkan, sehingga seakan-akan apapun yang bernilai religius kita pandang sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman misalnya. Tetapi pada dasarnya di abad 21 ini justru orang mencari kembali spiritualitas yang bagi kita itu malah tidak pernah kita lepaskan. Di belahan dunia yang lain itu menjadi sesuatu yang mereka cari kembali. Nah, bila nilai-nilai yang terkubur itu yang sebelumnya tidak mereka kenal, kemudian mereka mengais-ngaisnya dan menggalinya kembali, tentu nilai itu sudah menjadi fosil sebetulnya, tapi bagi kita tidak. Nilai itu tetap hidup dalam diri kita, tetap hidup dalam kebudayaan kita, dan arus kebudayaan kita tetap berpatokan kepada nilai yang demikian. Jadi tantangannya adalah tentu saja arus budaya yang demikian besar, karena kadang-kadang kita tidak cukup percaya diri menganggap bahwa apa yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang berharga. Jadi bagi kita yang berharga itu adalah yang di luar diri kita. Nah, tantangannya ini, sementara orang dari luar yang tidak mengenal kebudayaan seperti bagaimana kita menjalankan budaya kita, justru mencari nilai itu. Kita justru cenderung melihat bahwa apa yang kita miliki itu usang. Nah, paradigma yang berpikir yang seperti itu sebetulnya yang sulit untuk dipahami untuk bisa ya ini yang menjadi tantangan terberat mungkin bagi kita, karena bagi orang Minang salah satu adalah mengenali diri. Kecenderungan kita sekarang kan lupa diri. Dalam bahaya. Tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya. Rumput di halaman kita sendiri gitu. Jadi ini kita lupa diri kita. Kita tidak mawas diri gitu. Sementara apa yang bagi orang lain itu dicari sedemikian rupa, kita sudah memiliki, tapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita miliki itu berharga. Nah, ini kondisi yang memang kita hadapi dan tantangan yang besar bagi kita. Nah, bagaimana? Nah, ini yang menurut Mande ini menjadi sesuatu yang bagi kita patut kita usahakan terus-menerus. Jadi salah satu saja dengan dialog-dialog yang seperti ini. Terus kemudian juga bagaimana mengawal, karena kadang-kadang kita kesulitan untuk bisa mengembangkan ke tataran yang lebih luas. Jadi yang paling yang sering sekali itu dikatakanlah kita bersihkan rumput-rumput di sekitar kaki kita. Jadi lingkungan kita harus selamatkan. Dan salah satu bentuk penyelamatan itu ya seperti yang dikerjakan oleh forum kita saat ini misalnya. Ini forum yang sangat berharga dan semoga generasi muda kita juga sangat menghargai ini. Insya Allah. Iya, dan
Insya Allah. Karena kalau kita bicara sekarang itu tuntutan yang paling utama adalah kreativitas juga ya, Mandeh ya. Kadang kita eh, untuk mendeliver sebuah pesan apapun itu bentuknya, bahkan sekarang lagi musim-musim politik juga orang kreatif ya, bagaimana pesan itu bisa sampai dan mengena untuk semua lapisan masyarakat. Nah, salah satunya adalah ya ini tadi ya, dengan adanya forum apa nih, bisa dibilang sanggar budaya atau forum apa ini yang tadi dari UNAN ya kalau nggak salah ya, Amanda Lili. Ya, iya, kita selalu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan di Dalam sini kita yang berkaitan dengan mendukung dan menyokong kegiatan-kegiatan budaya yang mungkin diadakan oleh kelompok-kelompok seperti yang digerakkan oleh Mandeh Ir ini. Jadi akan pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Oke. Nah, sekarang kita sedang di sini. Oh gitu. Jadi bentuk apa ya? Tadi pengabdian masyarakatnya memberikan edukasi ya, seperti itu ya, Mande. Iya, karena memang terutama juga yang di rantau ini loh, Mande, ya kan? Karena kita kalau di rantau, kita bisa sih sebetulnya dengan apalagi sekarang internet ya, sudah tanpa batas ya kan, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat seperti itu. Apa aja bisa kita konsumsi, kita cari. Tapi tentu saja kita perlu satu sumber yang valid, benar gak ya? Yang bisa Ya. dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita bicara budaya, pasti kita juga bicara sejarah. Nah, ini ada yang menarik, ini Mandeh Lili, Mandeh Zul, dan juga Mandeh Ir. Ya, nanti kalau misalnya mande-mande yang bertiga ingin bicara boleh nanti ya, kameranya agak diketengahkan lagi, katanya kurang kurang ke tengah. Ya, dari Mandeh Ermi Sola melalui YouTube kita ini ada tanggapannya. Eh, Menarik ini sebagai pemantik diskusi kita, dan mudah-mudahan nanti Mandeh Linda dan Mandeh Zul bisa bergabung lagi ya. Dan kami Radio Gemina sangat senang sekali bisa berkolaborasi dalam ya, karena kami visi misi kami juga salah satunya adalah bagaimana media ini bisa menjadi salah satu kontribusi juga jalan ya untuk para pihak yang ingin sama-sama melestarikan dan menjaga serta memperkenalkan lebih luas budaya Minangkabau itu sendiri. Baik, ini ada Bunda Mandeh Ermisola dari sepertinya dari Makassar nih ya. Halo Makassar, apa kabar Mi? Ya, di sana sudah mulai agak larut ya. Katanya gini, Bismillah. Mohon bahasa jarah Mande, Baa Sabananyo jalan panjang para penjaga budaya Minang. Karena ambo yang lahir dan gadang di Padang, ndak marasoan ruh budaya Minang melalui kesenian, saluang, rabab, dan lainnya. Jadi caro konkretnya ke mande-mande, kita mengembalikan budaya rabab atau saluang atau yang lainnya ya, jika tidak ada keterlibatan yang kekeh atau yang kuat ya, yang apa Minangnya tuh, yang tangkok. Oh, ya, mungkin betul enggak, Mande? Ya kan? Mohon maaf ya, koreksi kalau salah. Dari dinas yang membidangi kebudayaan. Di sini barangkali dinas pariwisata dan juga kebudayaan daerah maupun nasional ya. Silakan nih, boleh Mande Lili, Mande Zul, atau Mande Ir, masing-masing boleh memberikan pandangannya biar lebih lengkap seperti itu. Ke Mandeh Linda dulu. Baik, Bali kita bicara bagaimana perjalanan ya kebudayaan Minang dalam bentuk seni. Jadi kesenian itu hanya salah satu bentuk kebudayaannya, ada sistem religi, sistem pertanian. Nah, kesenian sebagai salah satu. Dulu orang berkesenian itu ya memang hadir
berampingan dengan kegiatan-kegiatan lain, ya. Misalnya orang bersaluang, berdendang, itu biasa dulunya itu hadir ketika bersamaan dengan kegiatan bertani. Nah, orang bekerja sama, jadi di area pertanian yang banyak orang berpartisipasi, itu diperlukan tim penghibur. Nah, sekarang ini orang bergotong royong itu sudah kurang gitu, karena sudah kegiatan bertani sudah banyak digantikan oleh peralatan-peralatan canggih, sudah mekanisasi gitu. Jadi orang tidak banyak lagi berkumpul. Jadi kebutuhan berkesenian di dalam kaitan pertanian itu sudah terpisah, dia tersapih gitu. Jadi ketika dia tersapih dari kegiatan yang lain, kesenian itu, dia perlu membentuk kekuatan baru. Bagaimana dia bisa dihargai, diterima. Nah, ketika orang tidak lagi ya berkesenian bersamaan dengan kegiatan pertanian, nah itu dia betul-betul sudah terpisah. Nah, itulah kita perlu membangun komunitas. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Irini, membangun komunitas, ya, komunitas berkesenian. Jadi kita perlu ya generasi pelanjut, ya, penerima waris terhadap kesenian ini. Nah, itu yang ada sih lembaga-lembaga resmi, karena di dunia pendidikan yang formal itu ada jurusan-jurusan kesenian, ya, tingkat SLA, apalagi di tingkat perguruan tinggi, ya. Untuk Sumatera Barat itu yang khusus perguruan tingginya ada STSI yang dulunya ASKI gitu. Jadi ada lembaga khusus. Nah, ketika kita hanya mengandalkan pendidikan non formal itu ada terbatas, ya, ada keterbatasan. Nah, keterbatasan orang yang bisa masuk perguruan tinggi atau apa. Sementara kebutuhan untuk berkesenian, untuk berhibur ini saya rasa semua orang butuh. Jadi perlu ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang secara mandiri mengembangkan, kemudian mewariskan kepada generasi muda. Jadi upaya itu bisa resmi di sekolah-sekolah, instansi pendidikan, dan ada yang seperti ini. Ya. Jadi ketika IR mendirikan ini, saya rasa itu sebuah langkah yang sangat tepat, sangat kita tunggu, sangat kita harapkan keberadaannya. Dan ternyata setiap kali tempat-tempat atau sanggar-sanggar seperti ini mengadakan kegiatan nih, Bu Lili, ini juga ada ya lembaganya Tanah Ombak. Nah, itu yang betul-betul mendidik anak-anak di situ. Yang di lokasi yang Purus itu kita tahu kan, daerah Slam. Disitulah mendirikan untuk mendidik anak-anak. Jadi Bu Lili tidak hanya mendidik perguruan tinggi dengan teori-teori, dia betul-betul terjun, ya, gimana main teater itu, tapi teaternya itu bermuatan bagaimana sih menjadi anak, bagaimana sih pada orang tua, kepada tetangga, kepada tamu, itu yang diajarkannya. Yang itu semuanya adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan di dalam agama Islam. Nah itu, jadi nilai-nilai itu harus terwujud dalam tingkah laku. Maka diperlukan sanggar-sanggar seperti ini. Bagaimana sabar, bagaimana berbagi, bagaimana simpati, bagaimana berempati. Kalau tidak ada, ya, kegiatan yang betul-betul interaksi berteori-teori yang dalam ayat sekian kita harus berbagi,
ya fakir miskin dan orang terlantar harus dijaga negara kata agama juga seperti itu kan, berbagi. Iya. Nah, tapi Baik, gimana Mande. wujudnya? Itu anak Iya. kecil dan ombak Iya. diajarkan. Masya Allah. Mohon maaf nih Mande, saya potong karena ada rupanya yang menunggu melalui saluran telepon kita yang ingin berinteraksi langsung nih Mande. Gak apa-apa ya, mohon maaf saya potong karena beliau ini jauh dari UNESA. Kita ini kan dulu udah Asbi, operator kita dari Surabaya, Masya Allah. Boleh disambungkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit delay memang. Halo, silakan. Dari UNESA. UNESA ini sepertinya dari daerah Indonesia Timur kali ya. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana udah Asbi? Masih tersambung? Iya, silakan. Dosa Narana dan Ranto yang ingin boleh melalui kolom chat di YouTube channelnya Radio Gebu Minang ataupun melalui WhatsApp call ya, boleh berinteraktif langsung bersama kami di nomor telepon 0851 0096 8460. Bagaimana udah Asbi? Iya, nanti kalau misalnya ada yang nelfon, silakan aja langsung menyapa, karena memang karena internet kita agak ada delay-delaynya ya. Ya, silakan Mande Linda disambung lagi. Karena memang gini ya, kalau kita bicara konkret, tentu kita harus punya bargaining position juga ya dalam masyarakat ya. Karena kalau kita tidak kuat, kedudukan kita juga agak susah. Karena kecenderungan di masyarakat kita seperti itu ya, Mande. Iya. Ada siapa sih yang mengelola, siapa sih yang mengajak, siapa sih yang memang ada pengaruh itu juga gitu. Maka tanggung jawab bersama kita ya, ada pihak swasta juga harus terlibat, perguruan tinggi terlibat, pimpinan nih RT RW ya, Pemda ya harus punya kebijakan yang melindungi dan melestarikan kebudayaan. Ya, ini. Iya, ibaratnya ada legalitas ya. Legalitas. Ya, kita ketika berbuat bisa dipertanggungjawabkan dan dilindungi oleh undang-undang seperti itu ya, Mande. Baik, Mande. Tadi ada menarik juga nih. Kok saya tuh kayaknya nggak ada ruhnya, gitu kan ya. Ibarat katanya seperti itu, mendengarkan rabab ataupun saluang. Sebetulnya apa sih yang perlu diperhatikan juga oleh para peseni ini ketika membawakan kebudayaan itu, menampilkan kebudayaan itu? Karena memang dari sebuah lagu kita bisa terharu hanya dari sebuah bait aja gitu kan ya, tadi Dendang ya kan, sebuah bait atau sebuah kalimat kita bisa merasakan getarannya, tapi kadang ada hanya sebatas oh ya dia menampilkan seni ya udah bagus. Nah itu apa sih yang seharusnya diperhatikan sehingga ruh itu dapat yang dikhawatirkan ataupun yang dirasakan oleh Mande Ermisola dari Makassar ini? Ya, kalau itu karena Bu Lili juga pemain teater, dia mengerti dengan itu. Mungkin Bu Lili gimana supaya orang bisa merasa terikat, nyantel di hatinya apa yang disampaikan melalui berkesenian ini, Bu Lili. Pasti bagaimana menyampaikan dalam nilai-nilai dengan Bu Lili. Iya, ini Mandeli juga ini iya, nanti boleh digeser lagi sedikit. Ya, ini juga menarik nih. Mande Ermisola juga bilang manunggu bana ambo mande-mande basaluang atau rabab badendang majan takut ke Allah
patuhkah orang Halo, tua? Zee. Nah, ini yang memang harus seiring sejalan ya. Ilahinya itu seperti itu. Halo. Ya udah Asbi, ada yang masuk? Ada yang bergabung? Ya, kita nanti kalau ada yang bergabung melalui telepon silakan ya. Halo. Oh, oke. Assalamualaikum. Halo. Ya, nanti lanjut aja, Tampaknya enggak Mbak connect, Lili. Asbi. Barangkali masih membutuhkan waktu ya. Iya. Halo. Delay speech. Oke, baik. Lanjut dulu. Karena ini nampaknya jauh nih ya, Mbak Lili. Dan kita pendengar kita tidak hanya Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara. Ada dari Belanda, ada Bunda ini Mandeh Tati, Westhoff dari Belanda, Masya Allah nih yang selalu ya mendengarkan dan concern. Juga ada Mandeh atau Bapak ini ya, Yunis Effendri, sepertinya Bapak ya. Dan banyak juga dari Riyadh dan juga dari Mekah ada yang mendengarkan, merelaikannya Mandeh Zahra. Ya, sambil menunggu, silakan nih ya sekali lagi kita langsung aja nanti kalau misalnya suaranya bergabung langsung aja nggak apa-apa di-cut ya karena memang teknologi juga ada kekurangannya. Silakan Mandelinda nih, Mandelili, apa sih yang harus diperhatikan nih ya para pelaku? Kenapa udah? Narasumber, tamu lah masuk. Kayaknya tidak terhubung. Oh iya, silakan. Asbi. Halo, assalamualaikum. Tidak terhubung dengan Kami host. tidak mendengarkan. Apakah yang lainnya mendengarkan? Assalamualaikum. Boleh? Jadi tidak memungkinkan. Iya, silakan. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo dari Iya, Surabaya. silakan. Bisa terdengar jelas? Iya, barangkali boleh didekatkan lagi atau dikeraskan sedikit volume suaranya ya Bapak. Tadi kita nggak terdengar. Silakan dari namanya, dari mana, dan pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin diberikan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Baiklah, Ambo salah satu pendengar setia dari Surabaya, pendengar radio Rumah Kadang. Dalam hal ini Ambo tertarik dengan perbincangan malam itu tentang upaya dari para pakar adat Minang yang berusaha untuk melestarikan budaya. Nah, Ambo tadi ketika di awal pembukaan mendengar lagu Saluang, di situ Ambo terpikir satu masalah yang menjadi permasalahan yang perlu Ambo ingin tanyakan kepada narasumber. Nah, permasalahannya begini. Ketika lagu Saluang diperdengarkan, dalam bayangan awak sebagai orang Minang yang ada di rantau, adalah sebuah kondisi di mana jiwa kita ini merasa jauh begitu rasanya. Artinya lagu Min Saluang itu dengan iramanya yang mendayu-dayu. Mohon maaf, suaramu terdengar? Iya. Terdengar, Pak, terdengar. Jelas. Jelas. Oke, Ambo lanjutkan. Dengan suara Saluang yang mendayu-dayu,
yang ingin Ambo tanyakan adalah sebetulnya apa yang misi yang ingin diemban oleh lagu Saluang tersebut yang iramanya sangat mendayu-dayu, membuat kita yang mendengar menjadi rasa hibah hati, lalu kemudian terlelap dalam tidur, begitu ya. Nah, ditambah lagi dengan uraian dari narasumber tadi yang mengatakan bahwa orang Minang ini lebih cenderung melihat apa yang ada dalam dirinya itu kurang dan selalu melihat rumput tetangga itu hijau. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Ambo yang memang Ambo rasakan itu kaitannya dengan lagu Saluang. Apakah lagu Saluang yang dengan irama yang mendayu-dayu tersebut masih relevan tidak kita kembangkan di zaman yang katanya dari tadi sudah saya dengar pembicaraan bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari modernitas dan globalisasi. Nah, intinya ketika lagu Saluang diperdengarkan, sebetulnya apa sebetulnya filosofi yang ingin ditanamkan melalui lagu Saluang itu dalam rangka mendidik dan membangun jiwa generasi Minang. Bukankah sekarang kita ini memang harus hidup dalam dunia persaingan yang ketat, di mana tidak seharusnya kita untuk merasa bahwa kita ini kurang. Lagu Saluang yang Ambudanga tadi berisikan tentang bagaimana seorang ibu mendendangkan kata-kata kepada anaknya yang mengatakan anak kanduang sibiran tulang pambangki batang tarandam. Permasalahan yang ada dalam pikiran Ambo, kenapa lagu-lagu seperti ini masih harus kita pertahankan? Karena menurut Ambo, di zaman sekarang ini, kita ini tidak harus menganggap bahwa kita ini pihak yang selalu menderita, yang harus dilegitimasi dengan membangkit batang tarandam. Membangkit batang tarandam kepada hakikatnya bahwa kita masih menganggap bahwa kita masih berada di bawah. Ya. Sehingga kita harus mendoakan anak kita agar menjadi seorang yang kuat untuk menjadi seorang yang bisa membangkit batang tarandam. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang ingin Ambo tanyakan sebetulnya. Lagu-lagu yang seperti ini yang selalu melegitimasi bahwa kita ini masih berada di bawah yang harus dibangkit. Apakah masih relevan di zaman sekarang ini untuk kita kembangkan? Kalau awak boleh bicara bahwa masyarakat Minang sebetulnya saat ini sebetulnya sudah banyak yang sukses, yang kemungkinan lagu-lagu seperti ini sudah tidak cocok lagi bagi mereka, karena mereka sudah tidak perlu membangkit batang tarandam karena memang mereka sudah berada di posisi atas. Nah, pertanyaan Ambo, apakah lagu-lagu Saluang yang didendangkan seperti tadi itu masih relevan dengan kondisi masyarakat Minang yang saat ini sudah mulai eksis, ya, sudah banyak di antara kita yang sudah sukses
Haruskah lagu-lagu orang tua dari kalangan orang-orang sukses ini masih harus mendendangkan lagu-lagu saluang yang nadanya melankolis seperti yang awak dengar di pembukaan tadi? Itu pertanyaan Nambo sebagai orang muda yang menganggap bahwa memang budaya awak tu perlu harus kita pandang sebagai suatu yang bisa kita sejajarkan atau kita kombinasikan dengan modernitas dan globalisasi saat ini. Demikian pertanyaan Nambo, Ibu narasumber, karena awak tidak bisa berhadapan muka. Ambo agak bingung mengecek karena mengecek dalam kondisi berhadapan dengan HP. Jadi suara pun terdengar dan bersiko agak balapan. Mudah-mudahan apa yang Ambo sampaikan dapat terdengar dan dapat dipahami oleh narasumber dan host sehingga bisa kita pecahkan masalah ini malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab, Mande? Monggo. Oke, sepertinya langsung saja atau dalam bahasa Minangnya ambo langsungan saja Bapak. Persoalan bahwa awak merasa bahwa kini kondisi awak lah sebagai orang nan memang tidak memerlukan lagi penyadaran terhadap nilai-nilai yang telah terlapeh dari diri awak. Risiko adalah keterhimpitan awak adalah ketakmampuan awak untuk mengangkat nilai kultural yang awak miliki. Jadi kini awak bicara tentang kesuksesan, apakah itu hanya kesuksesan materi yang bisa dicapai gitu? Tapi bagi orang Minang ada yang disebut dengan harmoni, perimbangan antara hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya sosial, dengan hal yang sifatnya spiritual yang memang menjadi pegangan bagi orang Minang. Jadi kalau misalnya dalam lagu-lagu ada keinginan untuk menjadikan generasi muda itu jadi sebagai generasi yang tangguh, yang mengenal spiritualitas, sekaligus secara sosial bisa berhasil gitu ya, sukses, itu yang bagi orang Minang sebagai kesuksesan. Jadi bukan cuma bahwa mereka mampu mengangkat kemampuan ekonomi yang lebih baik, tetapi kualitas moralnya misalnya di bawah rata-rata itu bukan kesuksesan bagi orang Minang. Nah ini penyadaran bahwa selalu ada pesan di dalam setiap pituah yang disampaikan melalui dendang itu yang membuat adanya penyadaran. Posisi awak adalah bantu iko. Posisi awak adalah perjuangan dan terus-menerus harus dilakukan untuk mempertahankan apa? Kualitas diri sebagai orang yang mampu secara finansial, tetapi pun secara spiritual tetap menjago. Sampai di kini posisi awak tuh itu yang harus selalu retrospeksi diri. Awak lah sampai jalannya kama aku sesudah itu apa yang kawak jalan nilai. Nah nilai-nilai itulah yang takkan luang dalam lagu itu. Bahwa lagu itu iramanya yang mendayu-dayu, irama-irama yang dikatakan melankolis tadi misalnya, itu sebenarnya menjadi semacam penyadaran bahwa di dunia awak merantau ya. Awak pulang ke tampek yang abadi. Jadi meskipun lagunya bentuknya sederhana, di balik itu nilai-nilai spiritualitas tuh bahwa perantauan bukan seperti ambo yang lamu di Jawa misalnya,
atau yang lain. Tapi lamu awak di dunia dan ada jalan awak menuju ke tampe nan baka sebagai bentuk perantauan itu lah sampai di mana sebenarnya persiapan yang awak lakukan selama awak dalam perantauan. Itu tuh yang menjadi isi bagi pantun-pantun yang didendangkan di dalam salah satunya misalnya dalam saluang dendang seperti yang awak jadikan sebagai pembuka bagi kegiatan awak hari itu tadi. Jadi apakah relevan? Sangat relevan dan sangat dibutuhkan karena kesadaran itu yang kini kau awak nak punya. Kesadaran awak adalah kesadaran ekonomi. Alah mampu awak secara ekonomi itulah santiang awak namanya gitu. Nah, sementara kesadaran spiritual, betul. Jadi apakah awak punya gitu? Sampai di mana perjalanan awak? Jadi itu yang harus selalu jadi target bagi orang Minang. Mengkaji diri itu penting. Muhasabah. Jadi awak hanya perantau yang menumpang di dunia kok dan mencari persiapan untuk jalan panjang menuju pulang. Jadi perjuangan kebudayaan sebetulnya pun merupakan perjuangan bagi awak untuk mencari jalan menuju pulang. Seluruhnya bagi orang Minangkabau, aktivitas apapun yang dilakukannya, termasuk bagi kami yang jok saluang dendang kok, itu mencari jalan menuju pulang. Kira-kira itu nan bisa mau jalihan Pak. Terima kasih. Masya Allah. Ya, ibarat katanya kalau dulu social construct yang dibuat oleh masyarakat Minangkabau ya, itu masuk saja berubah, bergeser. Bergeser dengan aktivitasnya gitu. Nah sekarang ini yang terpisah. Awak merantau tanpa tahu di mana sebetulnya jalan awak menuju pulang. Bagi orang Minangkabau, itulah yang diinginkan melalui ratapannya. Jadi saluang dendang itu memang seperti dikatakan Bapak tadi, itu memang mendayu-dayu karena judulnya rato. Maratoi diri ya. Untuk bisa diri sampai di mana siawa gitu. Si awak bukan seorang konglomerat, bukan siapa gitu. Awak insan yang berusaha untuk tetap membersihkan jiwa untuk bisa samu katiko marantau ke dunia kok jok katiko pulang berasihnya sama. Itu makanya selalu harus melakukan mengkaji diri, menyadari, memunculkan nilai-nilai spiritualitas itu dalam setiap kehidupan. Jadi kalau dikatakan kesuksesan ekonomi itu sebagai sebuah kesuksesan bagi orang Minang alun lain separuh baru tuh gitu. Alun lah ya. Untuk dunia baru. Walaupun di mana ada persimpangan di sinan basobok rumah makan Minang masih alun sukses juga ya. Tapi memang ya. Oh iya benar. Tapi memang ruhnya itu mungkin yang tadi menjadi pertanyaan. Ruhnya itu di situ lah ya. Ketika kita menyertakan diri kita sebagai satu kontemplasi. Ini saya dan saya punya harapan besar. Kalau tadi kan kalau saya bisa menangkap, nih mohon dikoreksi kalau kurang tepat ya Mande. Dendang tadi kan dendang buai anak ya. Tentu. Ketika malaloan anak ya kan tidak mungkin kan onde anak ambo maksudnya kan ada rentak ya kan penuh semangat pasti kan bagaimana menina bobokkan kalau bahasa kerennya tuh lelebi ya lagu-lagu pengantar tidur seperti itu dan itu memang itu tadi ruhnya ketika dia ingin menyampaikan pesan tapi lebih kepada kontemplasi diri sehingga dia berusaha untuk apa yang menjadi harapannya itu dia tuangkan menjadi sebuah doa ke anaknya seperti itu barangkali ya. Ya. Bande Lili. Boleh Ambo menambahkan sedikit? Iya silakan Bapak.
singkat, padat, Ya, silahkan. ya baik. Ambo lah mendengar penjelasan dari narasumber. Mohon izin Ibu host yang sedang menjadi narasumber kini, Ibu namanya Ibu apa? Oh, silakan Ibu. Ambo Boleh profesinya juga. Ambo panggilannya Lili, Pak. Nama Oh, Bu panjangnya Lili, iya. Zurmailis. Ambo Karajo di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, sekaligus Iya. jadi penggerak literasi untuk wilayah marginal di Kota Padang. Iya, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke. Baik, Ambo tertarik kalau punya waktu untuk berdiskusi. Iya. Hakikat dari pertanyaan Ambo sebetulnya adalah bagaimana awak orang Minang mencoba untuk mengubah mindset tentang penderitaan yang selama ko menjadi menjadi selalu menjadi bahan utama lah katakan dalam membicarakan nasib ke depan. Permasalahannya ketika lagu-lagu dalam saluang yang bernada mendayu-dayu serta sairnya yang masih seputar ini masalahnya masalah sair ya, masalah sair yang masih seputar penderitaan bagaimana untuk nanti hidupnya harus begini, harus bisa membangkit batang tanam yang seperti itu menurut Ambo kalau bicara soal realistis ya, secara real ya, kehidupan masyarakat kini kalau coba Ibu bayangkan ketika berada dalam ada sebuah keluarga ya yang hidup sudah berkecukupan dalam artian ekonomi maupun spiritual sudah bagus. Dan ketika dia ingin menidurkan anaknya sambil mencoba melestarikan budaya, apakah masih relevan ibu atau ayahnya mendendangkan saluang dengan irama yang seperti itu, dengan sair-sair yang seperti tadi? Itu pertanyaan Ambo sebetulnya. Bukan berarti Ambo mengatakan bahwa itu tidak relevan dengan hakikat dari keberhasilan yang hakiki, di mana keberhasilan tadi yang Ibu singgung tadi adalah keberhasilan ekonomi dan juga spiritualnya. Bukan berarti Ambo mengatakan tidak berhubungan dengan spiritual ya. Tetapi memikirkan kondisi saat ini dalam kehidupan real, di mana kalau ada orang-orang tua yang sudah sukses secara spiritual dan ekonomi, ketika dia ingin menidurkan anaknya, apakah masih relevan lagu-lagu saluang yang mendayu-dayu dengan sair-sair yang terkesan selalu menderita begitu? Nah, ini yang sebetulnya ingin Ambo sampaikan ke Ibu adalah bagaimana caranya supaya lagu-lagu saluang itu bisa kita modifikasi dengan sair-sair yang membangkitkan semangat atau menumbuhkan rasa percaya diri dengan irama yang lebih hits lagi, yang lebih ngebeat lagi begitu. Ya, maksudnya Bapak. Terima kasih karena kita terbatas dengan waktu, dan kalau begitu berkenan ya Pak meninggalkan nomor telepon di operator kami Uda Asbi, nanti bisa jadi kita buat seminar atau fokus group discussion ya khusus yang kami fasilitasi untuk membahas ini. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Mandeli, seperti tadi di awal juga Mandeir mengatakan bahwa
sebetulnya syairnya itu bisa dirubah, tidak kaku ya, tidak stagnan seperti itu. Tergantung kita. Nah, kalau saya jujur dari anak pertama sampai anak terakhir, saya juga berdendang walaupun ya itu tadi yang seperti di off ya, oh, ketika belum acara belum dimulai, saya itu campur-campur bahasanya. Kadang bahasa Minang ya kan, kadang bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ataupun berupa salawat lah seperti itu ya kan, ataupun iramanya misalnya eh, Zaid Arila gitu kan ya. Dan kalau bagi saya juga kita mendayu itu untuk dikonsumsi oleh untuk keluarga sendiri, kenapa tidak? Ya itu tadi ya, karena ada rasa kasih sayang seperti itu ya kan. Kalau relevans ya relevans, dan itu adalah pilihan bagaimana setiap orang ingin mengekspresikan. Barangkali seperti itu. Ya, dan nilai itu harus di update terus-menerus. Di dalam di dalam pantun-pantun itu ada nilai. Dan dari generasi ke generasi itu harus ada update terus. Dan itu harus repetitif. Harus diulang terus. Dan lanca kaji, menurut orang Minang, diulang, karena diulang, nah, rami jalan, karena ditampuah. Jadi pembiasaan ini yang paling penting dalam pendidikan bagi anak-anak kita, karena itu nilai-nilai yang ada di dalam pantun-pantun itu dengan intonasi yang bisa merasuk ke dalam jiwa, sehingga dipakai irama-irama yang oleh Bapak tadi disebut sebagai irama yang mendayu-dayu. Irama yang mendayu-dayu itulah yang bisa mempengaruhi rasa. Kita nggak bisa berpantun dengan nge-rap kan? jadi nanti rapper. Iya. Rapper kekinian. Tapi nanti memang iya konkretnya ya. Benar. Konkretnya aja Mela. Ya, saya coba mengaplikasikan ke diri ya. Ketika saya ingin menyampaikan pesan ke anak gitu kan ya, jadilah engkau anak yang kuat wahai anakku, karena memang qadarullah Mela anaknya laki-laki semua. Ada saatnya memang bernyanyi atau berdendang ya, menidurkan itu ataupun menjelang tidur mereka itu dengan nada yang tegas gitu kan, harus kuat gitu kan, seperti ini. Ada saatnya mudah-mudahan kalian tidak merasakan apa yang susahnya Umi ya kan gitu kan, dengan bahasanya kita, dan itu spontanitas ya kan, itu tadi karena ada nilai yang ingin, dan saya rasa juga mendayunya bukan yang dibuat-buat ya, barangkali ya masih dalam hal kuat. Nah, seperti kata Ande Ermi Solon juga sedikit berpendapat ini Bapak Ibu. Itulah ciri khasnya badendang, basaluang, barabab. Nah, ya kan? Tidak ada salahnya dan tidak selalu nyanyiannya mengemukakan penderitaan. Tadi pas aja ya yang ditampilkan. Ya, gimana generasi ke depan? Bukan penderitaan, tapi harapan bahwa kamu harus menjadi orang yang kuat, gitu ya. Hanya saja irama yang dianggap melo itu agar dia bisa terinternalisasi ke dalam diri anak. Karena pasti irama yang enak didengar dan membuat larut perasaan itu akan lebih bisa bertahan dalam diri dibandingkan dengan mungkin yang ya seperti bagaimana rapper menyampaikan lagunya gitu. Nggak mungkin kita akan sama kan, ya seperti tadi karakteristik kita adalah karakteristik yang seperti itu, yang menerima ajaran juga dengan cara yang berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh kebudayaan yang lain. Iya. Jadi yang bagi kita identitas kita adanya di situ. Betul. Dan juga ini ya, ketika kita menyampaikan dalam keadaan setengah sadar itu, kalau saya nggak salah baca ya secara logik itu akan lebih masuk
Ya. Nah, tidur terus baru bangun tidur dikatakan disapa dengan wahai anak, kalau di sini ya habibi ya kan ya, itu yang soleh disebut namanya itu apa bahasanya saya lupa ya tadi afirmasi afirmasi diri Ya. bahasa masalah masuk gitu kan ya. Ini Iya. sudah sering dilupakan. Kalau mungkin kalau kita pakai konsep Islami itu lebih kepada pembacaan ayat-ayat Al-Quran seperti itu ya, Mande ya, ataupun salawat seperti itu. Dan yang terpenting adalah nilai positif tadi ya, apa yang sih yang mau disampaikan kepada Iya. si anak itu. Ya, anak. Dan kalau boleh tahu, dendang itu sendiri emangnya sememangnya berapa macam sih Mande? Apakah ada dendang yang hentakannya juga ada tek 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 gembira gitu kan? Atau memang ini nuansa melankolis seperti Dendang itu banyak jenisnya, ada juga yang dengan irama yang gembira, tapi yang lebih yang lebih pas untuk menjawabnya adalah mandeir. namanya ya. Tapi saya senang sekali loh, Masya Allah. Terima kasih sekali ya Mandeir sudah berkenan dan juga ada tamu istimewa, kejutan sekali nih banyak hal surprise dan wah ini saya merinding ini. Jujur karena memang ini sesuatu hal kalau saya bilang tadi setuju dengan Bapak yang dari UNESA itu ya bahwa perlu ada diskusi terus yang secara berkala ya Mandeir dan kami siap sekali lagi kami mengundang tidak hanya Mandeir tidak hanya Ibu Zul Ibu Zul apa Bu Lili ya Bu Linda gitu saya agak susah. Eh, dan juga para penjaga budaya ataupun yang concern dengan budaya khususnya Minangkabau, ayo mari kita diskusi dan mudah-mudahan dari diskusi yang kita lakukan tidak hanya sebuah wacana tetapi juga menjadi apa ya, mengumpulkan ide-ide kreatif. Apa sih ya yang bisa kita lakukan nanti di masyarakat? Iya, ini Mandeir. Pertanyaannya tadi itu. Salwak berdendang itu banyak macam enggak? Seperti apa sebenarnya? Memang pertama mungkin mohon maaf ke pendengar radio Sadonyo, mungkin saya apa ya pilihan waktu untuk hari itu mungkin kalau di KCN kurang tepat malah ada bonusnya gitu kan, jadi kok kadarullah di luar keinginan gitu, walaupun zoomnya agak kurang apa ya kurang fokus atau karena jadi mande ketika tamu datang harus disiapkan segala sesuatu segala macam, tapi ternyata bonusnya kadang gitu ada narasumber gitu ibu kita dari Universitas Andalas dari Unan. Jadi kalau pendengar merasa nyaman dengan itu terima kasih dan maaf yang minus-minusnya mohon maaf. Jadi soal dendang tadi awak mulai dari kalau dendang itu ada dua jenisnya, ada rato dan ada dendang indang namanya. Nah, jadi lagunya lagu rato, lagu baginyang. Kalau macam rato itu memang itu yang dikemukakan itu adalah olahan rasa, nada, apa namanya? Tidak perlu pakai ritme pakai nada tidak terikat dengan nada, yang penting mendendangkannya dengan rasa. Nah, masing-masing daerah itu punya dendangnya sendiri, misalnya di Singgalang itu orang Singgalang punya dendang sendiri, 50 koto ada dendang sendiri, misalnya Indang Peumbuah, ada lagu Baci Jopang dan lain-lain. Kalau untuk Luhak Tanah Datar ada dendang sendiri, misalnya orang Lintau Basiang, Lintau Barotan dan lain-lain. Jadi masing-masing daerah awak di Sumatera Barat di Minangkabau ada dendang sendiri, sampai ke Batanghari ke daerah rantau ada dendang Batanghari. Dendang ada Indang Solo, kalau di Padang ada lagunya namanya Oya Ambacang. Nah itu kan daerah rantau tapi tetap ada dendangnya. Nah itu
masing-masing dendang itu sesuai dengan karakter wilayah dan masyarakatnya masing-masing. Yang kedua ke baa mandeh mendendakan anak. Kenapa harus mendayu-dayu dan harus bayi buati? Sebenarnya itu seperti Ambo jelaskan di awal tadi, itu pilihan seorang mandeh untuk mendendakan anaknya, ingin mengarahkan nasihat apa untuk anaknya gitu. Kalau Ambo memilih misalnya seperti nasihat-nasihat yang memang mudah dipahami anak, misalnya nantu kita hormati samu gadang lawan bayo cuy itu ada majakan itu nan ketek tolong dikasihi pahalih budi jo bahaso are-are paci pidoman nantu nak kita hormati samu gadang lawan bayo itu adai mengatakan. Jadi tidak, kalau ada yang mendayu, yang memaki batang tarandam, itu tergantung mandehnya sendiri apa harapan yang ingin disampaikan ke anaknya. Kalau tiko Ambo mengatakan hormati nan sayangi nan kete ingin anak aku dalam pergaulannya sukses, pandai jonan tuh sama kadang jonan lain-lain, dan ujungnya are-are pedoman punya keteguhan dalam memegang prinsip, termasuk dalam memegang pedoman hidup. Pedoman hidup itu kan ada bahasa di syarat bahasa di kitab buah. Jadi intinya itu dalam sebenarnya dalam fitur-fitur yang dia jalan tadi. Terus ada anak orang bahlah paku nak tarang jalan kapan anak kan buang elok lah laku nak sayang orang nan banyak. Itu kan harapan-harapan dari si Mandeh. Jadi tidak harus mengatakan bahwa kita ini menderita, nak, tidak harus seperti itu. Tapi ada kalanya memang mungkin mandai-mandai tertentu merasa itu yang lebih pas dikatakan ke anaknya. Nah, sehingga dendang-dendang yang itu dipakai. Seperti itu Mandai Mela. Terus terakhir, aku ketika mendendangkan anak itu biasanya ditutup dengan laloklah nak dalam buayan. Dia mandeh badendang juo hati nan usah diparusah. Dalam dendang mandeh bapasan paci arek gagamlah taguah. Dalam dendang mandeh bapasan pitaruh minta ditarimo paci arek gagamlah taguah. Jadi kita punya harapan-harapan ke anak tuh paci pitaruh mandeh kona ganggam arek pitaruh mandeh nah. Seperti itu Mandeh bilang. Iya, Masya Allah. Terus tadi mungkin talupo soal perjalanan kebudayaan tadi ya Mandewela, tata tinggal ketek. Jadi mungkin dalam apa yang Ambo lakukan yang masih sangat dalam keterbatasan Ambo sebagai seorang ibu dengan banyak anak, ya, sebagai seorang perempuan yang memang tidak punya kesempatan banyak untuk bertualang. Caranya kajian ilmu-ilmu pengetahuan tentang kesenian itu memang harus banyak awak dapat dari petualangan baik daerah-daerah tertentu misalnya. Jadi awak membuat sempiran pantun itu sebenarnya lebih kaya ketika awak bisa mengunjungi banyak tempat. Tapi itu karena keterbatasan Ambo di situ, maka kami buat di rumah saja dengan pembinaan generasi. Maka terlahirlah di situ ruang Baraja Seni Tradisi. Kalau di awal dulu kami kembangkan hanya untuk anak-anak di usia SD. Namun setelah ada pendampingan dari UNAN, ternyata tidak hanya anak-anak yang harus dirangkul. Orang tua yang akan menitipkan anaknya untuk dididik, dibina dalam ruang Baraja Seni itu harus dibukakan lowonganannya bahwa berkesenian itu baik, bergaul bersama perempuan itu baik. Nah, sehingga di situ banyak diskusi, mengundang orang tua, mengundang pemuka masyarakat, pengurus masjid. Jadi dari diskusi-diskusi tersebut, sehingga
persoalan di tengah-tengah itu masyarakatnya masyarakat yang bercampur, tidak masyarakat di kampung, masyarakat komplek perumahan. Jadi sehingga akhirnya orang tua yang awalnya menganggap kesenian itu tidak perlu, mungkin lebih perlu les matematika dan lain-lain, itu akhirnya menyadari bahwa ada nilai dan memang harus mereka dapatkan ketika mereka bersama-sama. Ada dalam sebuah pantun, ada dendang yang ambo ubah untuk anak-anak, seperti kok bunyinya, apa tandonyo rumah Pak RT kawan, ada gazebo kawan nan di halaman. Pado di rumah abah main HP kawan, elok kabijo kawan, bamain jo kawan-kawan, elok di bijo bamain jo kawan-kawan, jo kawan-kawan. Jadi menimbulkan keinginan mereka untuk bermain bagi jo kawan. Ketika awak kini anak-anak lah tak kurang di rumahnya dengan HP, nah itu didendangkan dek kawan-kawan seperti itu, akhirnya rancak jo mah main kawan-kawan di bijo. Akhirnya memang mereka bermain gitu. Andemela. Satu lagi Andemela mungkin iya. Satu lagi ruang Baraja Seni Tradisi kok kembangkan juga untuk pelaku budaya nan ala dewasa. Wak cali ambo pernah dulu sempat merasuk iku kesenianku cuman dunia gitu. Dunia saja rasanya tak patut le doa kerajuan gitu kan. Dan ketika itu Bu Lili ngecek apa yang Wak lakukan itu kalau untuk kebaikan gitu kan pasti ada nilainya gitu kan apapun. Jadi ambo sempat rasanya pernah ingin meninggalkan kesenianku gitu kan, penyanyi-nyanyi di muka orang rambi gitu kan, tak ada amalnya gitu kan. Tapi akhirnya ketika Allah menitipkan talenta, aku pernah konsultasi dengan Ustadz. Ketika Allah menitipkan talenta, ternyata berarti talenta itu anugerah, seperti itu kata Ustadz. Jadi talenta itu anugerah dan silahkan menggunakannya untuk apa yang awak inginkan, kama yang ingin awak arahkan. Sehingga kami di Siko dengan kondisi kawan-kawan tukang salong, rabab yang kehidupannya mungkin dari pentas ke pentas, dari panggung ke panggung, dan hari itu mungkin luntas siap kan, itu nan kami coba untuk memulai dengan topik dendang dan dakwah. Jadi kita berkumpul, mungkin dendang-dendang kita akan diarahkan untuk ke arah dakwah, dan kita siapkan juga perkumpulan kok untuk ada semacam usaha untuk pertahanan ekonomi di masa tua nanti gitu. Ketika badan lah ndak talok naik pentas, ketika gigi, ketika suara lah ndak serancak, ketika gigi masih langkok misalnya, itu kita sedang siapkan juga usaha dari kawan-kawan perkumpulan Rabab Iko Jawa Saluang untuk masa depan, dan pembinaan ke generasi agar mereka, anak-anak mereka bisa membantu untuk memanajemen orang-orang tua mereka yang memang secara di usia-usia yang seperti kami-kami KTK kan lah jale gagap teknologi. Jadi kini kita bukan hanya majak tukang salon di tukang rabab untuk di perkumpulan, tapi anak-anak mereka kita libatkan untuk memanajemen orang-orang tua mereka. Jadi seperti sosial media kan orang-orang tukang salonan gaya-gaya kan nggak ngerti. Itu anak-anak mereka yang akan nanti manajemen itu. Itu bentuk itu Mandemela. Mohon maaf agak panjang. Nggak apa-apa, senang sekali, dan ini natural sekali ya dengan suasana memang sebuah katakan sangat budaya ya. Tadi sayup-sayup terdengar di belakang, ada suara anak-anak bermain, dan memang perlu satu kata kunci tadi yang Mela dapat adalah yang pertama, bagaimana kita membentuk sebuah ekosistem. Seperti itulah katakan ya, di mana ekosistem itu mempunyai tonggak-tonggak dan masing-masing tonggak itu punya peranan. Tidak hanya tadi Mandeir bersama Mande Lili, Mande Linda ya kan ya, sebagai praktisi ya kan ya, dan juga profesional budaya lah ya kita bilang, dan background pendidikan juga
dari bidang kebudayaan. Terus juga anak-anaknya yang mau kita jadikan objek, ya kan gitu ya kan ya, dan subjek, tidak hanya objek tapi juga subjek ke depannya, dan para orang tua. Karena memang terkadang nih ya, tidak hanya dalam hal belajar seni ya, Madeir, bahkan pendidikan pun ada di kalangan orang tua betul-betul menyerahkan 100% ke para gurunya, ya kan? Apakah ustadznya, ustazahnya. Dan di sini memang semua keterlibatan ibaratnya tadi ekosistem sebuah rantai emas yang mana jangan sampai terputus seperti itu. Dan yang kedua tadi dendang dan dakwah. Saya ingat kalau saya waktu kecil dulu nada dan dakwah, ya kan? Madair pasti tahu juga ya kan? Banyaknya lagu-lagu Islami, ya kan ya, mulai dari jenis akapela, ya kan ya, banyak ya, terus musik dan kekinian ada yang R&B juga dan nasyid seperti itu ya. Walaupun lagi-lagi ini bagaimana perbedaan itu adalah karena sudut pandang saja, ya kan ya, dan kurangnya kita mengkomunikasikan dengan cara yang tepat, mendeliverkan ke masyarakat pesannya yang kurang kreatif mungkin ataupun kurang tepat. Nah, sekarang memang yaitu tadi ya kolaborasi. Nah, Mandeir, sebenarnya tantangannya apa nih? Kayak tadi Mandeir nih ya, em, ada permintaan nih berkaitan dengan statementnya Mandeir tadi yang berkaitan dengan bagaimana kita mengingat ke Allah, ada dakwahnya nih. Permintaan nih dari Mandeir Misolah dari Makassar nih. Makassar kan 1 jam lebih dulu dari Indonesia Barat ya. Tapi dia bertahan. Tolong ya nanti di akhir katanya gitu. Sebagai penutup Badendang pituah ya Mandeir agar anak-anak takwi jo Allah dan patuh ke orang tua. Nah, karena kan di YouTube ini pasti diakses nih, ya kan? Nah, Dusana Rana dan Nato tetap ya nanti nonton terus. Jadikan ini sebuah motivasi dan inspirasi serta muhasabah diri. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan kita nanti ini, Mandeir, apa sih sebetulnya tantangan yang terbesar nih ya? Untuk menjaga ya mood dan semangatnya Mandeir nih. Apakah keterlibatan dari pemerintah daerah udah cukup banyak ya kan supportnya atau apa sih yang kurang gitu kan ya? Atau dari masyarakat sendiri apa yang ingin Mandeir sampaikan bahwa ini loh sebetulnya ada masalah yang terberat dan saya mohon bantuannya nih untuk kita bergandengan bersama-sama apa nih tantangan serta peluangnya dengan apa yang Mandeir serta dari UNAN ini ya, Forum UNAN apa tadi namanya? Kebudayaan lah ya. eh, untuk bisa bertahan dan lebih meluas lagi kegiatannya, targetnya. Kalau kami di lapangan, apa ya, salamuku rasanya ya seperti orang memasak. Kami cuman bisa aduk resep. Kok resep tuh jadilah sebuah masakan. Nah, itulah yang bisa kami lakukan. Jadi kami cuma bisa membuat sesuatu menjadi sebuah karya mungkin dengan nan aduh mengandung bitua segala macam di dalam tuh, tapi ada hendaknya pihak yang mau menjadi manajemen menawarkan diri atau ala-ala bahwa setiap grup-grup kesenian itu perlu manajemen, karena salah moko kalau istilah manajemennya manajemen tukang cupu awak angke barang surang, untiang surang, cari pelanggan surang seperti itu. Jadi itu yang salah moko sehingga ambo merasakan sendiri mandemela ketika misalnya awak diminta untuk mengisi sebuah acara itu sadonya diurus sampai makan anak-anak yang akan tampil, sampai mengurus sound systemnya segala macam gitu. Jadi belum ada manajemen dari kami. Terus dan peran manajemen itu tentu saja untuk menambah link. Nah, itu mungkin yang masih kurang di tradisional. Link itu masih nah, kok kan ada mandeh mancanegara kok. Radio Kebuminang. Nah, mungkin bisik lah sama kadangaran kecil orangnya imbau lah sama kalampawan itu dek mandemila tolong patenggangkan itu tuh nyo sampai Iya, kapal
Iya, keren Dari sekali. makan itulah ado. Hingga baa menjualnya lain. Nah, gitu. Baa memolesnya itulah yang Mademela. Perlu keterlibatan banyak pihak. Dan kami link itu tuh masih kurang, sangat kurang. Dan siap dibina. Dan kesempatan untuk bisa tampil ya di mana saja berada ya Madeir ya. Karena kita kalau misalnya tidak tampil kan tentu tidak diketahui orang. Ibaratnya bahasanya jadi terbatas. Nah, Iya. Seperti uni KCN ke Mandemela Patang, ketika Mandemela minta foto sih sangat payah untuk mendapat foto. Uni kirim foto-foto tampil, karena itu Mandemela kita tampil sih yang kamu ambil gambar gitu. Orang-orang yang mau gambar untuk kepentingan inyo gitu kan. Jadi untuk kepentingan awak enggak ada gitu. Beberapa kali selalu seperti itu. Kalau nggak cie pun awak nggak ambil. Itu keterbatasannya Mandemela. Nah, kalau begitu nih, mendengar radio di mana saja berada, kalau ada momen-momen penting, nah kita mau mengabadikan ya, tidak ada salahnya kita kontak talent tersebut dan minta nomornya, saya akan kirim nih dokumentasi sehingga saling membantu. Ya, tapi memang perlu ya manajemen dan marketing ya dalam sebuah produk, kita katakan ini sebuah produk budaya. Dan kalau kita mau mengambil tadi bahasa dakwah, ada unsur dakwah yang Mila pahami juga dakwah itu tidak hanya bersifat ceramah atau tausiah ya, bahkan ketika kita hadir menjenguk orang yang sakit pun itu bagian dari dakwah ya. Dan mudah-mudahan aja Uni ingin Madeir ya, manggilnya Madeir nih. Kalau di belakang layar Uni ya, karena kita masih merasa muda ya Uni ya. Itulah uniknya ya. Di Minang ini kita bukan serakah, tapi kita menempatkan ya situasi panggilan sapaan itu kita tempatkan pada situasinya, gitu ya, Mane. Ya, Namun alhamdulillahnya ketika keluhan tadi yang Bu ceritakan ke Bu Linda sama Bu Lili dari Unan, dia langsung tanggapi, dan Ambo pun mengundang anak-anak dari para seniman tradisional itu untuk dibina dan nanti diajarkan membesarkan orang-orang tua mereka ini lewat media, dan nanti ada pakarnya dari Unan yang akan mengajarkan sampai ke tahap itu insya Allah ada desain multimedia ya, audio visual. Jadi insya Allah sampai ke situ baru kami mulai menapak ke situ. Dan sekali lagi nih untuk Madeir supaya jadi penyemangat, dan juga tadi Mande Lili, Mande Linda, dan juga adik-adik yang ada di Unan yang konsentrasi, sekali lagi kami sangat welcome ya kan, terbuka untuk bekerja sama apapun bentuknya ya kan. Jadikan media radio ini sebagai salah satu penyambung ke masyarakat supaya bisa pesan yang ingin disampaikan tersebar dengan lebih luas lagi. Baik Mandeir, satu lagi apa yang ingin Mandeir sampaikan juga ke masyarakat berkaitan untuk menjaga budaya luhur dari Minang ini, dan juga silakan Mandeir. Filosofi yang ada dalam budaya Minangkabau itu lah jaleh bahwa itu nilainya sangat dalam. Namun ketika kedalaman itu tidak diselami balik, itu bagi awak tidak akan punya pengaruh apa, tidak akan berpengaruh gitu. Jadi mungkin mulai balik pakai kecek orang dulu maresek tapi kain. Kalau menurut Ustadz, ketika kenyataan yang awak temui lah tidak sesuai dengan harapan, maka kembali ke ilmu. Jadi ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu budaya Minangkabau. Jadi pelajari balik budaya tidak hanya sekedar Baraja Sumbang Dobale,
Raja Samondo Bale. Jadi sebelum anak dilarang untuk melakukan ini, melakukan itu, sumbang duduk, sumbang ini, anak harus tahu dulu apa nilai kekayaan, kebaikan, atau apa nilai-nilai yang istilahnya punyo gitu. Sehingga ketika melarangnya untuk melakukan sesuatu, nyolah paham. Kalau gini yang waceli anak SMA dilarang sumbang itu tidak ngaruh sebenarnya itu. Ketika di dalam dada mereka belum punya nilai-nilai tersebut. Jadi tanamkanlah nilai. Mungkin ada generasi yang terputus, itu kembali kita balik ke ilmu, kembali kita balik ke filosofi yang memang diakui oleh dunia punya kehebatan. Dan Minangkabau merupakan rahim para ilmuwan dan para ulama. Kembalilah ke Minangkabau. Masya Allah. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi ya gap generation. Iya, amin. Insya Allah. Iya, kita memutuskan yang namanya gap generation. Gap generation itu ya semacam ya katakan ya generasi seperti itu ya Mande ya. Ya, baik Mandeir, sebetulnya masih pengen sekali ini kita berdiskusi lama ya, tapi karena waktu juga. Tapi berkenan ya untuk kita kembali bincang ataupun kita membuat sebuah seminar ataupun fokus group discussion, karena saya pertama kami yang berada di ranah ini harus tahu lebih banyak lagi dan dari sini yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan dalam artian sumber yang benar-benar bukan dari sana sini seperti itu ya Mandeir, dari pakarnya, dari ahlinya. Terima kasih, sampaikan terima kasih Mela untuk Mande Lili, Mande tadi Zul, coba saya ingat lagi ya, Zul Mailis ya, dan juga Mande Linda. Masya Allah ilmunya, sharing pengetahuannya luar biasa. Saya belum puas, jujur, harus hadir kembali nih, nanti kita schedulekan ya Mande ya. Dan tadi satu, kenapa budaya itu bisa bertahan? Saya coba mengambil salah satu pernyataan dari guru saya, itu kan komunikasi yang mengatakan begini, budaya itu, agama itu bisa dijadikan sebuah budaya. Contohnya dari Islam, ibadah-ibadahnya Islam, ya kan ya, baik secara hablum minallah maupun hablum minanas, itu bisa menjadi sebuah tradisi ataupun budaya. Dan sebaliknya, budaya bisa jadi sebuah agama ataupun kepercayaan. Tapi dalam Islam sendiri, jangan pernah untuk menyamakan antara syariah dan juga budaya. Itu yang saya pahami ya. Dan tadi juga budaya itu bisa bertahan lama karena adanya dalam Minang. Saya boleh ya mengutip sebelum Mandeir berdendang tadi, permintaan dari Mandeir Misola ya tentang takut ke Allah, patuh ke orang tua. Tapi saya nggak berdendang nih ya Mande, karena saya takut sumbang. Jadinya bukan sumbang dua balik, yobana sumbang, sabana sumbang. Baik, barambuh angin, angin lang kisau, mandaru kancang di ateh buki, di ateh gunung. Jikonya hati kini sedang risau, dangalah dendang, yo dendang, urang basaluang. Barawa awan iyo di hulu, tabanglah siko, tabangnya tinggi, tabanglah ka pulau. Taraga badan kini masonan dulu. Dangalah rato iyo tayo urang ilau, baitu dendang iyo dendang di ranah bundo, dangalah dendang rang minang pusakolamo basamo mande. Silakan Mbak Dahir sebagai penutup kebersamaan kita kali ini. Awak badendang jo salawe. Jadi segala macam dendang, segala macam lagu-lagu nan populer itu bisa bawa ke dalam dendang Minangkabau. Iring jo saluang, bangsi dan lain-lain. Di Batuan style sepenak sumbang namanya Bella. Oh ya, dipelok-pelok dulu dicari kunci. Iya, silakan, Masya Allah. Iya.
ampuni segala dosa kami, segala salah sarato kilap salah moko. Bimbinglah kami menyambung hidup hari ke hari. Izinkan kami mengumpulkan banyak pahala. Dunia nangko sampai marantau samantaro, kami berlindung dari segala bujuk jorayu. Kami taraga pulang ke kampung nan sabananyo, kampung sarugo sampai asa kami dahulu. Kampung sarugo sampai asa kami dahulu. Banyak maaf Tante Mela. Oh ya, mohon maaf ke mute nih. Saking semangatnya tadi mendengar mendengar. Benar ya. Kalau benar tadi berpantun ya sebetulnya ya. Kalau berdendang itu mesti ada irama lagu ya. Cuman nggak pede. Tapi tadi Mandair, walaupun tadi Mela mendengarkannya sambil ibaratnya melihat layar laptop ya kan konsentrasi dengan yang lainnya, tetapi Mandair mengingatkan kematian. Dan jujur, ketika kita bicara kematian, rasanya ketakutan itu besar sekali, ya kan? Apa sih yang mau saya bawa? Bisa jadi setelah menutup ini adalah hari terakhirnya Mela kan gitu ya? Apakah Allah mengampuni? Sudah banyak yang seperti itu ya, Mandair. Ya itu tadi pesannya ada karena disampaikan dari hati sehingga yang mendengarkannya pun dengan hati. Terima kasih Mandair, banyak hal sekali yang Mela dapat malam hari ini dan ternyata dari sebuah seni pun bisa membawa kita untuk berkontemplasi, untuk ya melihat diri kita gitu kan ya, melihat kekurangan kita, bukan berarti untuk underestimate, rendah diri, tetapi lebih kepada saya nih harus saya harus punya percaya diri sehingga saya menjadi insan yang lebih baik karena saya berarti tidak hanya untuk diri, keluarga, tapi juga masyarakat seperti itu. Mandair masih stay tune. Ya, satu boleh silakan. Kadang karena akhirnya diimbau. Itu kalau didengarkan Iya. Wah, sayang sekali ya terputus pas di akhir.
Kita tunggu sejenak dan Dusana Rana dan Rantau sambil kami menunggu kita jaringan Mandeir lebih baik lagi. Saya juga mau mengingatkan minggu depan insya Allah Mauta Eksklusif juga akan hadir ke ruang dengar Dusana dan kali ini juga temanya sama. Program yang sama, yakni para penjaga budaya dan minggu depan kita akan menghadirkan yang istimewa juga dari Pariaman, Dara, Badara, dan juga udah ribut tentunya serta timnya. Baik, silakan tadi Mandeir sempat putus ya. Saya kalau ngikutin ini nggak mau selesai sampai besok pagi karena ya Allah, mm, kalau bahasa anak mudanya so touching, kalau bahasa Pariamannya so touching Mandeir. Saya tuh mau nangis tapi malu, ya kan? Ya silakan Mandeir. Jadi habis kau mungkin langsung minta maaf, langsung selesai ndak Manda Mela. Jadi ketika awak berdendang dengan pantun-pantun yang mengingatkan ke akhirat itu banyak Manda Mela. Seperti yang tadi, nan baringin kayunan gadang falsafa adai minangkabau sungguh pun dunia kita hadang karena akhirat kamaimbau. Kacimpong pamenan man di rasian pamenan lalok wari dek datu nan baru kok kurang tajalani cuma maaf saja kami atau wajo jangko lah basu kami nanukan jadi pandai bahasa rasa juga ilahi kok senteng tolonglah bilai salam jemaah penyudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fikum, Allah yubarik fikum Mandeir, Mandelili dan Mandelinda serta adik-adik dari UNAN dan juga Sanggar Budaya Bijo. Sukses selalu dan ditunggu karya-karya terbesarnya dan mudah-mudahan suatu saat bisa tampil di sini ya. Tidak hanya di Riyadh, Saudi Arabia dan juga di negara-negara lain. Sukses selalu, terima kasih atas kebersamaannya. Baik, Dusana Rana dan Rantau, ini dia obrolan kita mau tahu-tahu eksklusif kita bersama para penjaga budaya yang kali ini edisi perdananya bersama Mandeir Jawahir. Beliau ini adalah selain memang background-nya mengambil kebudayaan Minangkabau juga sebagai praktisi dan boleh saya katakan profesional juga karena di grup ataupun di komunitas 3M Mandeh Minang Mancanegara beliau salah satu narasumber tetap kami di bidang adat dan budaya dan juga menyaksikan program lainnya yang hadir di Radio Gebu Minang baik dari radionya maupun kolaborasi dengan 3M. Kita kebiarkan budaya Minang ke seluruh dunia dan kan ke seluruh dunia bahwa yang Minang itu dan patut untuk dipelajari, dilestarikan, bahkan disebarluaskan. Wah, seperti itu. Apa tadi? Dan mau besar kita punya. Terima kasih atas Rana dan Rantau. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika berkenan, bantu kami cara like, komen, subscribe tentunya dan share ya kan YouTube channel kami dan kalau misalnya Dusan juga tinggal ketik Jawahir ya kan banyak info-infonya di sana untuk mengenal lebih jauh siapa sih beliau ini dan boleh barangkali ingin mengontak beliau melalui Radio Gebu Minang. Itu Mela dari Riyadh undur diri. Terima kasih untuk Mande Elmi Sola dari Makassar, Mande Teti dari Belanda dan juga ada Pak Yurna Tadila dan semua seluruh pendengar Radio Gebu Minang di mana saja. Silahkan. Ini sebagai salah satu penambah amal jariah kita. Akhir kata. Hai.